Tabeh para pemirsa di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membahas soal bagaimana cara mengenal calon pemimpin yang koruptor, bakal menjadi pemimpin koruptor, bakal menjadi pemimpin KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Mengapa kita harus mengenal dari jauh? Karena ternyata keuangan negara yang hilang begitu besar dibanding dengan keuangan negara yang bisa diselamatkan. Contoh di tahun 2012, uang negara yang hilang itu adalah 189 triliun. Yang bisa diselamatkan di tahun yang sama cuman 15,09 triliun. Jadi besarnya cuma 8,9% dari kehilangan uang negara yang total. Nah, berarti uang yang hilang itu sebesar 91,1%. Jadi hilangnya jauh lebih besar daripada uang yang bisa diselamatkan. Itu sudah berfungsi seluruh aparatur hukum di Indonesia, seluruh lembaga hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Artinya dunia hukum kita sudah tidak mempan atau kurang mempan untuk bisa menyelamatkan uang negara kita. Ini artinya proses pemilu di Indonesia itu banyak meloloskan koruptor. Berarti masyarakat kita cara memilih calon pejabat, calon pemimpin itu belum terampil, belum cerdas. Kalau sudah cerdas, kita selalu kalau memilih pemimpin selalu yakin pemimpin bagus, calon yang bagus. Tapi pada akhirnya jumlah uang yang hilang jauh lebih banyak. Berarti yang kita pilih itu banyaknya koruptor. Berarti kita tidak pandai memilih. Nah, kali ini saya ingin membagi tentang cara mendeteksi awal calon koruptor. Entah calon bupati, calon wakil bupati, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden. Tanda-tandanya bisa dibaca dari awal ketika proses mereka mengikuti proses pilkada atau proses pemilu. Sudah bisa dilihat sebenarnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya bisa membaca? Meskipun di spanduk, di panggung kampanye mereka berteriak, mereka ingin memberantas korupsi, mereka tidak korupsi, mereka orang bersih. Tapi itu kan di atas panggung, itu kan yang keluar dari bibir mereka. Tapi yang sebenarnya akan terjadi 5 tahun mendatang, itu kita tidak tahu. Nah, saya hanya ingin membagi bagaimana deteksi dini di saat mereka mengikuti proses pilkada, proses pemilu di Indonesia. Karena calon koruptor ke depan sangat dipengaruhi oleh cara mereka mengikuti pilkada atau pemilu. Kita lihat, korupsi itu tujuannya cuma satu, menutup kembali kerugiannya. Yang kedua, melipat gandakan keuntungannya. Nah, berarti deteksi dininya itu kita lihat dari operasional, cost, biaya politik selama pilkada, selama pemilu. Nah, biaya politik selama pemilu ini di Indonesia itu rata-rata ditanggung oleh calon dan ditanggung oleh timnya. Tim itu bisa disebut mereka yang akan mendapatkan banyak proyek ke depan kalau calonnya jagonya menang. Nah, jadi sampai saat ini bahkan tim sukses pun yang kadang-kadang mulai akhir-akhir ini disebut buzzer politik pun dibiayai oleh keuangan. Sumber keuangan berada di tangan kandidat. Kalau mereka sudah keluarkan uang, pertanyaannya, dari mana mereka akan menghasilkan kembali? Mana ada orang yang akan membuang uangnya triliun, miliar untuk sebuah biaya pilkada atau sebuah biaya pilpres? Tidak ada. Kalaupun ada, dia harus orang kaya raya dan orang baik hati. Kaya saja tidak cukup, harus kaya dan baik hati. Apa ada di Indonesia orang kaya dan baik hati kok tiba-tiba muncul saja?
Kalau dia kaya dan baik hati, dia tidak menunggu di waktu pemilu atau pilkada. Dia bisa menjadi sehari-hari dia adalah seorang kaya dan baik hati. Dalam kenyataannya tidak. Orang biasa-biasa saja secara ekonomi. Tapi masa di waktu pilkada atau di waktu pemilu dia bisa menghambur-hamburkan uang. Dari mana uang itu datang? Kedua, bisa saja dia menghamburkan uang karena dia orang baik hati. Tapi kok baik hati tunggu 5 tahun mendatang? Atau setiap 5 tahun. Hari-hari lainnya kok tidak jadi baik hati. Nah, orang baik hati sesungguhnya di Indonesia ketika mau membaca, buka Google, baca daftar orang-orang filantropis Indonesia. Justru nama politisi tidak ada. Filantropis di Indonesia itu nama lain semua. Nah, berarti publik tidak kenal bahwa mereka ini orang baik. Publik tidak kenal. Kalau mereka berbuat tidak diketahui oleh tangan kiri, tangan kanan berbuat tidak diketahui oleh tangan kiri. Mereka membuat diam-diam. Tapi kalau politisi dia berbuat sedikit, dia akan mengacung-acungkan tangannya. Menulis-nulis di mana-mana, berbicara di mana-mana. Jadi mereka tidak akan membuang-buang uangnya kalau tidak mengharapkan ada pengembaliannya. Pengembalian dari mana? Gajinya tidak banyak. Gajinya cuma kisaran 5 juta sampai 20 juta. Nah, kalau 1 tahun 5 juta berarti dia cuma sekitar 150 juta misalnya. Kalau dia 20 juta berarti 1 tahun cuma sekitar 250 juta. Tetapi pada waktu pemilu dia membuang miliar, membuang triliun. Dari mana? Kalau gajinya bisa ditutup. Itu tidak mungkin. Inilah ketika mereka membiayai politik, pilkada atau pemilu dengan mengeluarkan uang pribadi dan uang timnya, maka mereka sudah menjadi calon koruptor. Belum tentu menjadi koruptor, tapi calon koruptor. Jadi kalau pasangan calon membiayai sendiri pembiayaan pilkadanya atau pemilunya atau sebuah tim kecil yang membiayai, maka itulah calon koruptor kita. Mereka akan bisa bermain-main dengan proyek ke depan. Kemudian unit belanja ini juga dipengaruhi oleh masyarakat. Ada masyarakat yang mau memilih kalau yang membayar. Ini juga menyumbang calon koruptor. Makin besar uang biaya yang dikeluarkan oleh seorang calon, makin besar uang negara yang akan dikorup. Maka masyarakat ikut mendidik lahirnya calon koruptor. Setiap masyarakat yang menerima uang, menerima barang dari calon atau dari tim sukses, maka Anda sudah berbuat dosa. Jika Anda beragama, maka sudah nol praktek Anda beragama dalam konteks pemilu. Ketika Anda menerima bantuan, menerima uang, menerima barang dari tim sukses atau dari calon, maka Anda sudah salah, Anda sudah dosa. Karena Anda ikut melahirkan koruptor ke depan yang mencuri uang negara, uang rakyat banyak. Jadi Anda berbicara tentang agama, Anda ke gereja, Anda ke masjid sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang bagaimana tanda-tanda calon yang belum tentu menjadi calon koruptor? Artinya orang menjadi koruptor itu kan variabelnya banyak. Nah, salah satu variabelnya itu adalah mengikut proses pilkada atau proses pemilu dengan biaya, sumber biaya dari diri sendiri atau kelompok sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara melihat yang tidak calon koruptor? Kalaupun dia calon koruptor, dia koruptor nanti, itu faktor lain, tapi faktor proses pemilu, proses pilkadanya sudah tidak ikut mempengaruhi. Nah, kebalikannya dari proses yang pertama. Kebalikannya apa? Adalah biaya pilkada atau biaya pemilu dikeluarkan dari para pemilih. Kalau pemilih tidak bisa membantu uang, tidak bisa membantu barang, dia minimal tidak menerima bayaran. Tim sukses, kalau dia mau benar-benar ingin melahirkan calon pemimpin yang tidak koruptor, tidak KKN, dia bukan datang makan minum di tempat calon, tapi dia justru membawa makan minum sendiri. Dia membawa kendaraan, dia mengisi bensin sendiri. Tidak mengharapkan makan minum dan biaya dari sekretariat. Ini baru jadi. Kita lihat Obama. Obama dibiayai oleh
rakyat. Orang mengeluarkan uang di jalan-jalan. Seperti pengumpulan dana amal atau dana bencana, kotak bencana. Jokowi di Solo, masyarakat Rp2.000 pun keluarkan uangnya di pasar-pasar, di jalan-jalan. Inilah calon pejabat, calon pemimpin yang tidak korupsi. Dari sisi proses ikut pilkada, dia sudah tidak membiayai besar. Jadi inilah kebalikannya. Calon pemimpin yang tidak korupsi, tidak KKN adalah yang membiayai biaya politiknya dibiayai secara sukarela oleh publik, oleh masyarakat. Jangankan terima barang atau terima uang, tapi memilih dengan sukarela tanpa dibayar minimal. Bila perlu mereka mengeluarkan uang. Mau cetak kaos, cetak sendiri. Mau dirikan bendera, tanda jagoannya, dia mencetak sendiri, dia mengeluarkan uang sendiri, cetak sendiri spanduknya. Tapi kalau spanduk tunggu dari sana, bahkan makan minum juga tunggu dari tim sukses atau tunggu dari calon, maka itulah calon koruptor kita ke depan. Jadi semuanya kembali kepada moral, kepada etika kita sendiri. Mau atau tidak melahirkan calon pemimpin yang tidak korupsi. Mau atau tidak, calon korupsi atau tidak, seorang pemimpin ada di tangan pemilih, ada di tangan masyarakat. Jadi calon pemimpin koruptor ada di tangan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikut.